Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kuliah Ramadan dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Musa Sadia TV yang dimanapun berada, marilah kita perbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita selalu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kondisi kita sekarang, apapun yang sedang kita diuji oleh sekarang, tetaplah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu apakah ujian yang kita rasakan sekarang merupakan kebaikan bagi kita. Apakah cobaan yang kita rasakan sekarang merupakan kebahagiaan bagi kita. Dan kita bisa menyadari bahwasanya nikmat yang Allah turunkan bagi kita tidak pernah henti-hentinya. Marilah kita kembali memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita kirimkan salawat serta salam, dan tak akan bosan-bosannya kita selalu kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau adalah pahlawan yang memperjuangkan, yang membawa Islam sampai kepada kita pada hari ini. Para pemirsa Sadia TV ya Allah muliakan, Ramadan yang kita nanti-nantikan, Ramadan yang selalu dirindukan oleh kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada. Tanpa kita sadari, tanpa kita rasakan, Ramadan tersebut akan meninggalkan kita. Ramadan yang kita tunggu ini sebentar lagi akan meninggalkan kita. Sekarang, bagaimanakah langkah, bagaimanakah penyambutan yang kita berikan kepada bulan Ramadan? Apakah sudah maksimal atau masih ada penyesalan yang kita rasakan, yang sehingga Ramadan tahun ini mungkin bisa menjadi Ramadan yang lebih buruk pada Ramadan sebelumnya. Lain kata, yang kita harapkan bahwasanya Ramadan tahun 1445 Hijriah ini ingin menjadi lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Ramadan identik dengan ayat surah Al-Baqarah 183 yang pasti kita sering dengar, ayat ini di selama bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Dari satu ayat ini kita bisa mentadabburi kenapa dengan ayat ini selalu dijadikan momentum bulan Ramadan. Bahwasanya kita ketahui ayat ini memang berkaitan erat dengan perintah puasa di bulan Ramadan. Dan di awal ayat kita mendengar ya ayyuhalladzina amanu. Ini merupakan panggilan kasih sayang dari seorang Khaliq kepada makhluknya. Panggilan Allah kepada hambanya yang hanya Allah khususkan panggilan ini kepada orang-orang beriman. Makanya bagi di antara kita yang masih memiliki iman sedikit pun, masih ada sedikit iman dalam hatinya, kita bisa, panggilan ini bisa tertuju kepada kita, sehingga tentang ayat ini emang arahnya kepada kita yang masih memiliki iman dalam hati kita. Apa perintahnya yang Allah tuliskan dalam ayat ini adalah kutiba alaikumusiyam, perintah wajib untuk berpuasa di bulan Ramadan. Yakni lebih khususnya Allah perintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan.
dan tujuannya yang Allah harapkan dari puasa ini adalah la'allakum tattaqun. Kita yang menyaksikan tausiah ini berharap Allah inginkan kita agar bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Lantas sekarang pertanyaan yang muncul pada diri kita, apakah kita sudah termasuk kepada bagian orang-orang yang bertakwa? Apakah kita sudah termasuk dari bagian-bagian yang Allah tuliskan kita termasuk kepada bagian orang-orang yang bertakwa, orang-orang al-muttaqin? Sekarang kita bisa bahas pribadi, siapakah yang disebutkan oleh Allah yang termasuk kepada orang-orang yang bertakwa. Allah langsung jawab dalam surat Al-Baqarah ayat 3, 4. Mungkin bisa diawali dengan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Tapi ciri-ciri pribadi yang bertakwa Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat ketiga dan ayat keempatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Pemirsa Sadia TV yang Allah muliakan, dari ayat ini Allah menyebutkan orang bertakwa itu adalah pribadi-pribadi yang bertakwa itu adalah yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, mempercayai dengan hal-hal gaib. Dalam hal gaib di sini bukan artian kita mempercayai akan adanya hantu-hantuan ya seperti kita nonton di TV-TV. Kita mempercayai dengan bunyi-bunyian. Ketika bunyi suara ini berarti bertandanya ini. Ketika ada mendengar suara yang aneh, kita beranggapan ada sesuatu yang akan terjadi pada kita. Itu bukan orang-orang yang bertakwa. Sedangkan orang bertakwa di sini adalah mempercayai hal gaib di sini adalah kita mempercayai bahwasanya ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Kita meyakini, orang bertakwa meyakini bahwasanya pasti ada siksa kubur. Orang bertakwa meyakini bahwasanya ada malaikat-malaikat Allah yang selalu memantau, selalu mencatat amal perbuatan kita yang baik maupun yang buruk. Dan kita sebagai orang bertakwa meyakini bahwasanya ada surga dan neraka. Dan bahwasanya tempat pulang kita sebenarnya adalah ke kampung akhirat kita adalah ke tempat surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang bertakwa pasti menyiapkan bekal yang banyak untuk dapat melakukan perjalanan panjang menuju surganya Allah. Adapun yang kedua, ciri pribadi orang bertakwa yang kedua adalah dalam surah Al-Baqarah alladzina yu'minuna bil ghaib, yang pertama dilanjutkan dengan wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang berinfak di jalan Allah. Dan orang-orang bertakwa di sini adalah dia pasti dengan mudahnya mengeluarkan infak, sedekah, wakaf, atau yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan momentum Ramadan ini, marilah kami mengajak para pemirsa Sadia TV, ya dimanapun berada, keluarkanlah, jangan enggan untuk bersedekah di jalan Allah. Dan sekali lagi momentum Ramadan, manfaatkanlah pahala yang Allah berikan di bulan Ramadan sangat berlipat-lipat ganda. Dan di bulan Ramadan ini juga lah kita berlomba-lomba untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekah yang akan Allah balas dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Dan adapun yang ketiga, ciri pribadi orang bertakwa yang ketiga adalah beriman kepada hari akhir. Atau sebelumnya, ayat sebelumnya menjelaskan tentang kita harus mempercayai akannya ada Al-Quran, kitab suci Al-Quran. Dan orang-orang bertakwa tidak meragui apapun yang disampaikan oleh Al-Quran. Apapun yang diceritakan oleh Al-Quran, orang-orang bertakwa langsung mendengarkannya, langsung mengerjakannya tanpa menanyakan kenapa ini tidak boleh, kenapa itu tidak boleh. Tetapi orang bertakwa sami'na wa ata'na. Ketika selama itulah perintah dari Allah terdapat dalam Al-Quran dan Rasulnya, langsung dikerjakan dan langsung ditinggalkan jika itu sebuah larangan. Makanya ketika orang-orang bertakwa, makanya panggilan yang Allah panggilkan dalam surah Al-Baqarah 183 tentang puasa adalah ya ayyuhalladzina amanu, panggilan khusus kepada orang-orang beriman tadi, orang-orang bertakwa yang Allah panggil untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Adapun yang keempat, ciri pribadi orang bertakwa adalah mendirikan salat. Ya sebelumnya, mendirikan salat wa yuqimunas shalah,
Yuqimuna sholat di sini adalah bukan ibaratnya kita berdiri dalam sholat, melainkan mengerjakan sholat di awal waktu. Bukan menunda-nunda waktunya sholat. Orang-orang bertakwa mungkin bahkan bisa hadir sebelum azan berkumandang. Mungkin bisa hadir sebelum panggil Allah itu datang. Orang bertakwa sudah datang ke masjid-masjidnya Allah. Sudah datang ke rumah Allah untuk menunaikan kewajibannya, untuk melaksanakan ibadah sholat. Sekarang momentum Ramadan juga kita bisa manfaatkan pahala yang berlipat ganda yang Allah berikan di bulan Ramadan. Man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Bahwasanya barang siapa di antara hamba-Ku, di antara umatku kata Nabi, yang mengerjakan salat, dalam artian salat di sini adalah salat qiyamul lail dan salat tarawih di bulan Ramadan dengan dua syarat. Yang pertama, dilakukan dengan keimanan dan dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah hadiahkan bagi orang bertakwa adalah diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Tapi syaratnya di sini adalah ketika ingin diampuni dosa-dosa berlalu, kita harus mengerjakan dua syarat ini agar pahala atau ampunan yang Allah berikan bisa kita dapatkan. Makanya barang siapa di antara kita yang lagi beribadah kepada Allah, lagi mengerjakan salat, infak, sedekah atau tilawatul Quran, ibadah-ibadah lainnya. Yang pertama langkahnya adalah ikhlaskan dulu niat kita. Ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita dapat dibalas oleh Allah dengan sesuai yang kita niatkan. Dan akan tetapi barang siapa di antara kita yang beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena ingin dipuji oleh orang lain atau karena ingin disebut orang yang alim, makanya sesuai dengan hadis Nabi juga, innamal a'malu binniyat, bahwasanya segala amal perbuatan itu tergantung pada niat. Allah akan membalasi niat kita. Allah akan membalasi apa yang kita inginkan dengan sesuai apa yang kita inginkan. Ketika itu berbuah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan hadiahkan dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Dan adapun yang terakhir, ciri pada orang bertakwa yang terakhir adalah beriman kepada hari akhir. Orang yang bertakwa pasti meyakini akan datangnya hari akhir dan mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menuju kampung akhirat, kampung surganya. Dan orang bertakwa tempat istirahatnya sebenarnya adalah ketika menginjakkan kakinya di surga. Allahu a'lam bishawab. Salah dan janggal kami mohon maaf. Wabillahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.